HP rasa flagship Samsung cuma 7 jutaan aja. Mimpi apa sih bisa dapetin Samsung Galaxy S24 FE seharga ini? Yes, kalau kalian cari di toko online dengan voucher potongan, S24 FE ini tuh udah bisa didapetin di harga 7,5 sampai 7,7 jutaan ya. Tapi jujur sempat ragu ya buat beli karena ada beberapa keraguan yang dikhawatirkan. Kayak masih Exynos lah, baterainya gimana, sampai desain bongsornya ini tuh nyaman atau enggak buat dipakai. Nah, setelah 2 bulan jalan dari peluncuran, setelah harganya makin menggiurkan, apakah si Samsung Galaxy S24 FE ini tuh layak buat dibeli atau malahan zong? Oke, di sini Fadil, ayo urang obrolkeun. Nah, sebelum dimulai mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa itu dinamai belakangnya FE, Fan Edition? Ini buat fans Samsung yang mana sih? Apakah semua fans Samsung? Tentu aja enggak. FN itu dijual buat kalian fans Samsung yang pengen nyicip flagship tapi duit tuh pas-pasan. Nggak mampu buat beli varian regulernya atau yang ultranya. Jadi pastiin ya kalau kalian tuh emang mau komplain akan si HP ini, pastiin duitnya banyak ya, bukan miskin. Nah, kekhawatiran pertama tentu masalah desainnya yang bongsor. Banyak yang bilang desain Samsung Galaxy S24 FE itu mirip dengan seri A. Iya, emang mirip sih, tapi build quality-nya tuh beda jauh. Frame metalnya lebih solid, Gorilla Glass Victus plus depan belakang, dan rating IP68. Beda kelas. Lalu urusan desainnya yang menjadi bongsor kayak gini, ini tuh kayak ngegabungin antara seri A7 yang udah gak ada dengan varian FE sih. Selanjutnya masalah ergonomi buat tangan saya yang ukuran tuh cukup besar, emang kurang nyaman sih, maaf ya. Karena ya berat dan tebal. Dipegang berlama-lama pakai suatu tangan tuh jadi PR banget sih. Urusan look walaupun mirip kayak Samsung lain, tapi saya gak keberatan karena ini bisa dibilang ikonik. Simple tetap elegan. Desain body besarnya ini karena ngikutin layarnya jadi 6,7 inci ya. Yang pasti banyak orang yang komplain dagunya ini tuh tebal banget. Secara estetik memang kurang enak dilihat, tapi secara teori, secara teknis, dagu tebal kayak gini tuh tahan akan kerusakan kalau misal terjatuh dibandingkan dagu yang tipis. Ini juga berdasarkan pengalaman saya servis HP ya. Nah, buat kualitasnya sih fine-fine aja, karena tetap enak dilihat dan nyaman buat dipakai, walaupun sebenarnya secara spek tuh bukan yang terbaik. Kompetitor lain tuh bisa ngasih resolusi 1,5K sampai 68 miliar warna, tapi layar ini serius bisa dinikmati dengan nyaman, buat sosmedan, nonton Netflix, atau sekedar ngetik kerjaan. Apalagi ditemenin sama dual speaker stereo yang cukup renyah. Jadi untuk kualitas fisiknya ini udah standar flagship banget. Kecuali urusan layarnya yang emang masih mid-range sih. Nggak sampai flagship ya. Lalu kekhawatiran kedua atau keraguan kedua adalah masalah Exynos-nya. Ini pakai chipset Exynos 2400E. Yang dimana bedanya dengan Exynos 2400 di S24 adalah clock speed-nya yang lebih rendah 100 MHz aja. Itu doang. Jadi secara teori itu lebih lambat dikit, yang secara penggunaan realnya ternyata memang sesuai teorinya, saya nggak bisa bedain banget dengan jelas ya performa S24 FE ini dibandingkan S24 yang dulu saya coba. Sama-sama gesit dan kinerjanya baik, mau penggunaan ringan sampai yang berat. Walaupun desain kayak Samsung seri A, saya jamin kalian nggak bisa samain ya dengan Samsung Galaxy seri A, urusan performanya. Apalagi kalau misalkan dipakai intens. Saya coba main PUBG Mobile Smooth Extreme Plus bisa ngasih FPS 85-90 dengan baik. Layarnya juga sensitif, cukup stabil, udah baik banget lah. Paksa main Genshin Impact, highest 60 FPS pun bisa ya, ada di kisaran 40-50-an lah FPS-nya. Jadi urusan performa dengan Exynos 2400E ini tuh jangan ditanyain atau dibahas panjang lebar lah, udah standar flagship banget. Tapi pertanyaannya pasti adalah masalah suhu dan baterainya tuh gimana? Pasti banyak yang khawatir, aduh bang, takut overheat nih, gimana? Nah, ternyata surprisingly jauh lebih baik dibandingkan S23 FE dan S24 regular. Karena ada dua alasan. Pertama, S24 FE ini punya bodi yang bongsor. Sirkulasi panas tuh lebih baik dibandingkan yang kecil dan tipis. Kedua, yang tadi seperti yang dikatakan di awal, S24 FE ini tuh gak lebih kencang sedikit dibandingkan S24. Saya gak ngalamin overheat atau panas berlebihan ketika pekerjaan biasa, ringan, buka sosial media, non-gaming. Aman-aman aja. Kecuali pas main game rata kanan ya, pasti kerasa panas. 20 menit Genshin Impact ada di kisaran 42 derajat. Tapi walaupun suhu naik tetap kenceng lah performanya. Nah, yang mengejutkan adalah suhunya tuh cepet turun. Habis main game rata kanan, terus keluar game gak perlu nunggu lama buat adem. Tapi yang masih menjadi PR adalah daya tahan baterainya. Ini tuh gak beda jauh dengan Galaxy S24. Dengan pemakaian yang intens tanpa main game kayak browsing, sosial media, foto, video, nonton, belanja online, dan lainnya, susah banget buat nemu screen on time 5 jam lebih dengan konsumsi 90%-an. Pasti aja ada di kisaran 4 jaman. Padahal saya tuh seringnya di rumah pakai wifi sesekali keluar tapi ya jarang gitu.
Iya, emang di mode performanya tuh ada settingan standar dan ringan gitu, tapi pas coba settingan ringan tetap aja gak bikin baterainya tuh lebih awet. Nggak jauh beda lah kayak Xiaomi 14T. Jadi kalau misalkan dipakai jam 7, terus pulang kerja kantor jam 5-an tuh udah kritis, bisa 10% ke bawah. Itu pun nggak main game ya. Nah, lalu kekhawatiran selanjutnya adalah masalah gimana kualitas kameranya. Takutnya kan pakai Exynos tuh image processing-nya jelek gitu dibandingkan yang Snapdragon. Saya bisa bilang hasil kameranya tuh udah standar flagship banget. Kalau kalian lihat skor di XOMark-nya, skornya tuh sama kayak S24 yang regular. Yang setelah dicoba pun memang demikian, hasilnya tuh enak dilihat, komposisi gambar yang ada tuh gak saling balapan, misal warnanya tuh gak berlebihan gitu, atau detailnya yang over gitu. Nggak gitu, gak balapan. Makanya saya bilang ini tuh enak dilihat. Nah, tapi bukan yang terbaik karena sesekali noise masih terlihat, lensa telenya juga agak sering overexpose, terus ultrawide-nya juga terlalu lebar sih buat saya karena pinggir-pinggirnya tuh kelihatan distorsi atau ketarik gitu saking lebarnya. Fokus pinggirannya tuh kurang gitu. Dibilang natural juga enggak, dibilang mateng juga enggak. Jadi udah pas. Tapi untungnya ada fitur RAW. Jadi buat yang suka editing, fitur RAW ini tuh bakal kepake karena lebih enak ya buat color grading. Sehingga kameranya tuh paket lengkap buat pro sampai yang amatir. Overall levelnya tuh sama kayak S24 reguler, tapi berusaha ditahan banget biar gak lebih dari varian S Ultra-nya. Untuk selfie-nya udah baik, lagi-lagi masih khas Samsung. Nggak pernah unggul-unggulin kompetitornya kayak jago selfie, tapi selfie-nya lumayan baik. Cukup natural, dynamic range-nya apik, dan detailnya yang cukup aja. Mungkin ya, karena resolusinya masih 10 megapiksel ya. Tapi saya tetap suka. Untuk videonya sih mantap ya, smooth. Buat saya, video Samsung tuh masih video terbaik untuk HP Android sih. Bisa nyampe 8K. Walaupun overkill ya, mungkin kalian butuh lah untuk kedepannya. Saya suka juga karena bisa pindah-pindah lensa waktu ambil resolusi sampai 4K. Malahan saya lebih suka videonya sih dibanding fotonya karena detail dan warnanya tuh lebih rapi dan dynamic range-nya yang asik, pergerakan smooth kecuali pas lagi pindah lensa ya, masih kasar banget. Buat hasil upload konten IG pun udah mantap, kalian bakal suka. Bisa lihat aja langsung di Instagram kami ya. Ini kamera depannya video 4K 30 fps, bisa 60 fps, tapi saya ambil 30 fps aja karena lebih stabil dan gambarnya baik ya, sebaik fotonya, enak buat vlogging, lumayan stabil juga, cukup natural. Pokoknya not bad lah, walaupun nggak dikasih embel-embel jagonya selfie. Oke, kalian bisa lihat dan tentunya bisa pindah-pindah lensa video depan atau belakang. Nah, terakhir yang dikhawatirkan adalah masalah update-nya. Kan ini nyampe 7 tahun ya, 7 kali yang berarti bisa nikmatin Android 21. Nah, pertanyaannya, emang bisa bertahan gitu si Samsung ini dengan update yang panjang itu? Berdasarkan pengalaman yang tadi dibahas, itu bisa bertahan ya dengan performa dan pengalaman yang diberikan. Ditambah fiturnya pun ini lengkap. Jadi gak monoton gitu. Bukan modal UI doang yang cantik. Yang bisa bikin kita tuh gak bosen buat diulik. Katakanlah mulai dari Galaxy AI tentu ya. Ada Call Assist yang bisa bantu nerjemahin secara real time lewat telepon biasa, bukan telepon WhatsApp ya. Jadi bisa bantu kalau lagi di luar negeri terus lakuin penelponan dengan orang luar. Termasuk ada fitur interpreter yang bantu buat ngobrol sama orang luar juga atau sekedar latihan sama temen tapi secara langsung ngobrolnya bukan lewat telepon. Kalau kalian tuh orangnya takut dan gak mau ngobrol lewat telepon, sukanya lewat chat gitu kayak saya. Nah, Galaxy AI juga bisa bantu. Mulai dari ubah isi chat kita menjadi lebih kasual atau formal, ngecek kalau ada kesalahan penulisan, sampai kalau bingung mau nulis apa, si AI itu bisa bantu. Tinggal kasih perintah aja, kamu tuh pengen nulis apa sih? Nah, nanti bisa dikasih saran ya. Lalu yang saya suka juga ada Sketch to Image yang bisa ubah coretan kita menjadi lebih artistik lewat aplikasi Notes-nya Samsung. Lewat aplikasi ini juga kita bisa ngerangkum apa yang mau kita tulis dan menerjemahkannya. Lebih suka nulis catatan voice note juga bisa bantu di sini. Bisa ubah suara menjadi teks, namun perlu ditingkatin sih karena beberapa hasil terjemahannya tuh masih ada yang kurang pas. Di browser bawaan Samsung juga kita bisa dikasih rangkuman kalau isi web terlalu panjang atau nerjemahin juga bisa. Lalu ada Photo Assist yang berisi Magic Eraser buat ngapus objek yang nggak penting sampai bisa nambahin suatu coretan di foto kita gitu. Lumayan rapih sih, tinggal coret-coret aja nanti ada beberapa pilihan objek yang bisa kita pilih. Fitur lainnya juga tentu lengkap ya. Hardware-nya ada NFC, Wi-Fi 6E, wireless charging, Bluetooth 5.3 sampai USB 3.2. Nah, ini juga gak kalah penting. HP mana ya yang di kisaran harga 7 jutaan bisa ngasih USB 3.2? Selain transfer datanya tuh cepat, juga ini bisa display out. Jadi kalau misalkan kalian tuh orang kantoran atau guru pengen presentasi, gak usah bawa laptop, bisa bawa HP aja gitu. Colokin HDMI, itu pun pas dicolokin langsung berubah jadi Samsung DeX gitu. Gokil kan? Jadi makin asik gitu, ditemenin 7 tahun update panjang dengan fitur yang ada sekarang. Apalagi kemungkinan besar ya bakal terus bertambah dan meningkat gitu.
Fitur lain juga tentu masih banyak, kayak battery protection buat bikin umur baterai lebih awet, ada edge panel buat permudah multitasking atau akses fitur tertentu dari pinggir, tentu juga bisa ada multi-window atau split screen buat permudah multitaskingnya, ada secure folder, hide apps buat sembunyiin aplikasi, dual messenger buat gandain aplikasi sosmed tertentu, yang sayangnya emang nggak luas ya gandain aplikasinya. Terus ada juga video call effect buat bikin video call ngeblur atau background tertentu, ada auto blocker buat cegah virus aplikasi terinstall, bisa custom tombol power fungsinya buat apa, ada juga motion and gesture yang berisi beberapa gestur menarik di layar, sayangnya buat gestur screenshot tuh di Samsung masih ampas banget. Lalu ada device care buat atur RAM dan penyimpanan, game tool yang berisi berbagai tool game yang menarik, dan yang saya suka juga ada color correction buat perbaiki warna jikalau ada orang yang buta warna parsial, kesulitan buat lihat warna sebenarnya gitu. Untuk ubah penampilan pun tentu luas ya, mulai dari tema yang beragam, ganti font, atau ada good look yang bisa berisi berbagai fitur yang luas, ganti tombol navigasi, color palette buat ubah warna sistem menjadi senada dengan wallpaper, dark mode yang sayangnya belum bisa maksa aplikasi yang belum support dark mode, easy mode yang bisa permudah orang tua buat akses HP dengan mudah dengan UI dan huruf yang lebih besar, always on display yang sayangnya nggak ada pilihan tema yang luas kayak dulu, dan eye care buat ubah warna menjadi lebih warm ya. Nah, jadi Samsung Galaxy S24 FE itu worth it banget buat dibeli. Itu cocok banget buat kalian yang pengen Samsung seri S tapi budgetnya mepet. Terlepas budget, saya rasa ada yang lebih suka sih S24 FE ini dibanding S24 dan S24 Plus kalau mencari ukuran HP yang lebih bongsor dan lebih tebal. Gak usah khawatir lah masalah Exynos, suhu, desain, apalagi performa, itu udah paket lengkap banget gitu. Bakal puas. Yang saya sayangin, yang perlu jadiin catatan sih ya tadi baterainya. Kenapa di ukuran yang besar ini nggak bisa menyematkan baterai yang lebih oke gitu kapasitasnya. Ya semoga aja nanti di update mendatang masalah manajemen baterainya lebih baik ya. Oke, jadi sekian aja ya untuk review Samsung Galaxy S24 FE ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil, peace out.